Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranlah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia dimanapun Anda berada, semoga senantiasa sehat-sehat selalu dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi ya kita pada pertemuan ke-12 mata kuliah tafsir ayat dan hadis dakwah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tantangan dan solusi dakwah dalam Al-Quran. Kita akan menyelami makna dari Quran surat Al-Muzammil ayat 10 dan surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai dengan 7. Adapun sebelum kita memulai, yang pertama saya ingin mengingatkan kepada rekan-rekan semua, pertemuan lalu kita sudah membahas tentang dakwah dengan hikmah dan dakwah dengan mau'izah hasanah. Tentu teman-teman masih ingat ya dengan pertemuan sebelumnya, materi sebelumnya. Nah, materi kali ini tentu masih ada kaitannya dengan materi pada pertemuan ke-11 yang lalu. Sebelum kita masuk lebih dalam, lebih jauh, mari kita mulai perkuliahan kita pada kesempatan kali ini dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa, kita mulai. Cukup. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, tentu saya ingin menyampaikan tahapan-tahapan kita dalam perkuliahan kita. Yang pertama, kita akan masuk ke tujuan pembelajaran. Mengapa kita perlu untuk membahas ini, belajar ini, tujuannya apa? Nah, kemudian kita akan membahas tentang teks dan terjemah, dalil tentang tantangan dan solusi dakwah dalam Quran. Kemudian penjelasan, bagaimana penjelasan dan penafsiran para ulama. Kemudian kita ada studi kasus dan yang terakhir kesimpulan. Tujuan pembelajaran kita ada 3 ya. Yang pertama, mahasiswa mampu membaca dan melaporkan dengan benar dalil tentang tantangan dan solusi dakwah. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan kandungan isi dan penafsiran para ulama. Yang ketiga, menganalisis kasus yang terjadi berkaitan dengan tantangan dakwah. Dalil yang pertama adalah surat Al-Muzammil ayat 10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasbir 'ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila." Bersabarlah Nabi Muhammad terhadap apa yang mereka katakan dan tinggalkanlah mereka dengan cara yang baik. Kemudian penjelasan dari para ulama, menurut Imam Ibnu Ashur, adanya penjelasan bahwa bersabar dalam menghadapi perlakuan keji orang lain dapat menghantarkan menuju tawakal kepada Allah. Kemudian Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsir Mafatihul Ghaib juga mengajukan penafsiran yang hampir serupa. Beliau menafsirkannya dengan, jika memang engkau menjadikanku sebagai pelindung, maka bersabarlah atas apa yang mereka katakan. Nah, selanjutnya lafal wahjurhum atau menunjukkan sebuah perintah untuk menghindar. Nah, sedangkan redaksi hajaron jamila ditafsirkan oleh Imam Asy-Syafi'i sebagai perilaku menjauhi mereka yang mendustakan Nabi tanpa disertai reaksi yang tentunya dapat menyakiti mereka. Nah, penafsiran selaras dengan apa yang disampaikan oleh ulama-ulama lain. Adapun dalil yang kedua, Quran surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai dengan 7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhal mudaththir, qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rajza fahjur wa la tamnun tastaghfir wa rabbika fasbir." Hai orang yang berkemul, berselimut, bangunlah lalu berilah peringatan, dan Tuhanmu agungkanlah dan pakaianmu bersihkanlah dan perbuatan dosa tinggalkanlah, dan janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak, dan untuk memenuhi perintah Tuhanmu bersabarlah. Baik, setelah kita tadi membaca surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai dengan 7, rekan-rekan sekalian, setidaknya kita akan menemukan 4 poin penting yang berkaitan dengan tema kita ya, tentang tantangan dakwah dan solusinya. Yang pertama, dalam ayat tersebut disebutkan, "Qum fa'anzir", bangunlah lalu berilah peringatan. Sikap bangun ini mengandung arti bahwa segala sesuatu yang hendak dilakukan harus dalam kondisi siap, dalam kondisi sadar, kita penuh perhatian dan tentu tidak malas. Nah, yang kedua, warabbaka fakabbir, agungkanlah nama Tuhanmu. Mengagungkan nama Tuhan itu harus menjadi bentuk suatu keyakinan. Kita harus yakin, percaya terhadap Tuhan, terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan kita gantungkan semua kepada Allah dan kita niatkan untuk Allah lillahi ta'ala. Ketiga, wathiyabaka fatahhir, bersihkanlah pakaian. Pakaian ini ibarat simbol materi yang dikenakan dan dipakai seorang. Nah, dalam berdakwah tentu kita harus memperhatikan ya, materi apa yang kita pakai, karena dakwah tanpa materi kan untuk era-era saat ini tentu sulit gitu ya. Nah, kemudian yang keempat, wali rabbika fasbir, dan karena Tuhanmu bersabarlah. Nah, sikap sabar ini adalah alat yang berharga dan mahal. Ya, sabar itu tidak terbatas. Nah, yang terbatas itu adalah
sebenarnya adalah sikap kita itu ya. Maka kadangkala yang menjadi tantangan kita adalah kita sendiri ya, dari dalam diri kita sendiri, kita kurang sabar ya. Maka perlu kiranya untuk kita melatih diri kita bersabar ya. Karena Allah menyukai ya orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Wasbir sabran jamila. Jadi kalau kita sabar, nanti kita diri kita dalam kesabaran yang indah. Gitu rekan-rekan sekalian. Baik, setelah kita belajar tadi tentang 2 ayat yang berkaitan dengan tantangan dakwah dan solusinya dalam Quran, maka ada 2 kasus ini yang harus kalian teman-teman coba selesaikan ya, coba analisa dan temukan solusinya. Kasus yang pertama, ada seorang dai muda aktif berdakwah melalui media sosial seperti TikTok, Instagram, dan YouTube. Kontennya beragam, mulai dari ceramah singkat hingga video lucu dengan pesan Islami, namun beberapa pihak menuduh cara dakwahnya tidak serius, terkesan main-main, bahkan ada yang memfitnahnya hanya mengejar popularitas. Tantangan yang harus coba teman-teman pisahkan, analisa bagaimana dai tersebut harus bersikap agar tetap bisa berdakwah secara efektif di media sosial, namun tetap menjaga wibawa, kredibilitas, dan nilai dakwahnya. Hasil analisanya dikirim melalui email yang ada di layar ini ya. Nah, untuk kasus yang kedua, yaitu di sebuah kota besar, seorang ustadz diminta mengisi kajian di komunitas muslim yang anggotanya beragam latar belakang, termasuk banyak mualaf dan warga non-muslim yang tertarik untuk belajar Islam. Beberapa materi ceramahnya dinilai terlalu eksklusif, membuat sebagian audiens merasa kurang nyaman dan ada yang takut dibilang intoleran. Tantangan yang harus coba teman-teman analisa adalah bagaimana cara menyesuaikan materi dakwah agar tetap sesuai syariat, namun tetap inklusif, ramah, dan bisa diterima oleh masyarakat multikultural. Ya, ini juga harus teman-teman analisis dan kirim melalui email yang ada di layar ini ya. Semua kesimpulannya ya dari 2 surah tadi dan dari studi kasus yang sudah kita bahas, memberikan panduan kita dalam menghadapi tantangan dakwah. Kita harus sabar, tentu kita harus mengikhlaskan niat kita ya, dan akhlak yang baik dan perbaikan diri berkelanjutan. Dakwah tidak cukup hanya dengan kata-kata, tapi harus diawali membersihkan hati, meninggalkan dosa, menjaga niat, dan tetap berpegang pada kesabaran. Dakwah dimulai dari diri sendiri, jalankan dengan akhlak yang mulia dan dilanjutkan dengan kesabaran tanpa pamrih. Itulah tantangan kita. Nah, berikut adalah barcode yang perlu teman-teman scan untuk mengisi kuis, refleksi, dan evaluasi sekaligus juga presensi perkuliahan kita hari ini. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang kontekstualisasi ayat dan hadis dakwah. Nah, sebelum kita masuk pada pertemuan pekan depan, pertemuan selanjutnya, tentu silahkan teman-teman atau rekan-rekan sekalian bisa membaca buku-buku referensi yang berkaitan dengan tema kita, agar nanti semakin membuka kita pengetahuan kita yang berkaitan dengan tema yang akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya rekan-rekan semua. Mari kita tutup pertemuan kita dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.